Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ayu Rina Agustin. Dalam video kali ini, saya akan membahas analisis data dengan studi kasus kebutuhan teknologi membangun absensi siswa berbasis web di SMK Negeri 2 Manokwari. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi melaju dengan cepat. Adapun komputer yang terhubung dengan internet yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia sangat dibutuhkan dalam segala bidang. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Masih ada beberapa sekolah yang menggunakan absensi yang dilakukan secara manual dengan mencatat kehadiran siswa di buku absensi. SMK Negeri 2 Manokwari adalah salah satu sekolah yang hingga saat ini masih menggunakan media absensi siswa secara manual, dengan masih digunakannya media tulis tangan dalam melakukan absensi siswa. Terkadang, data yang disimpan mudah hilang dan dapat dimanipulasi dengan mudah oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, dengan kurangnya efisiensi dalam melakukan kegiatan absensi siswa tersebut, maka dibutuhkan suatu program aplikasi berbasis web yang terhubung ke suatu jaringan dan dapat dijalankan atau dioperasikan dengan mudah sehingga dapat mempermudah kegiatan absensi siswa di SMK Negeri 2 Manokwari. Tujuan pelaksanaan absensi siswa yaitu yang pertama, melakukan analisis dan perancangan sistem informasi absensi siswa berbasis web di SMK Negeri 2 Manokwari yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan absensi. Yang kedua, merancang sistem informasi absensi siswa berbasis web yang dapat membantu dalam kelancaran kegiatan absensi maupun dalam belajar mengajar baik bagi para guru, siswa, serta sekolah dan dapat mengatasi permasalahan yang sering terjadi, yaitu manipulasi data yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya yaitu definisi analisis sistem. Analisis sistem atau sistem analis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Atau, secara lebih mudah, analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Tahap analisis sistem ini merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Tugas utama analisis sistem dalam tahap ini adalah menemukan kelemahan-kelemahan dari sistem yang berjalan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Tujuan analisis sistem. Tujuan dari analisis sistem adalah informasi, yakni untuk merancang sistem yang baru maupun menyempurnakan sistem yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis sistem. Dalam tahap analisa sistem, terdapat beberapa langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analis sistem. Yang pertama yaitu identify, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga, analis, yaitu menganalisis sistem. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Selanjutnya kita masuk kepada analisis kebutuhan teknologi membangun absensi siswa berbasis web. Membangun sistem absensi siswa berbasis web merupakan solusi efektif untuk mengelola kehadiran siswa di era digital. Sistem ini akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keakuratan data absensi siswa, serta memudahkan pengawasan dan pelaporan. Tujuan pembangunan sistem absensi siswa berbasis web yang pertama adalah efisiensi, yaitu mengotomatisasi proses absensi untuk mengurangi beban kerja administratif dan meningkatkan akurasi data. Yang kedua, transparansi, yang berarti memberikan akses yang mudah bagi siswa, orang tua,
dan pihak terkait untuk memantau kehadiran siswa. Yang terakhir adalah analitik, yaitu menghasilkan laporan dan analitik yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Latar belakang masalahnya yaitu proses absensi manual. Sistem absensi manual yang masih diterapkan memakan waktu, rentan kesalahan, dan sulit dilacak. Yang kedua, transparansi data. Orang tua dan siswa membutuhkan akses yang mudah dan transparan terhadap data absensi mereka. Dan yang ketiga, pelaporan terbatas. Sistem absensi saat ini kesulitan menghasilkan laporan yang komprehensif dan terkini untuk analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah analisis proses absensi yang sedang berjalan. SMK Negeri 2 Manokwari merupakan salah satu lembaga pendidikan. Dalam pengolahan data absensi siswa-siswi masih menggunakan cara manual. Absensi siswa-siswi ditulis dalam lembar absensi yang telah disediakan pihak tata usaha. Kehadiran siswa-siswi akan diisi oleh guru mata pelajaran yang kemudian dalam sekali seminggu akan dikumpulkan di tata usaha. Sistem ini tentu saja sangat tidak efisien dan efektif dalam memonitor kehadiran siswa-siswi. Terlebih, tata usaha hanya sekali seminggu menerima laporan absensi tersebut. Dengan begitu, kita tidak akan mengetahui daftar siswa-siswi yang hadir, izin, ataupun yang hadir pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Pada sistem manual ini, setiap guru mata pelajaran akan diberikan lembar daftar absensi siswa-siswi. Pada lembar inilah, guru mata pelajaran akan memasukkan data-data siswa-siswi yang hadir, tidak hadir, sakit, maupun izin. Kelemahan-kelemahan tersebut di atas setidaknya dapat diatasi dengan membangun sebuah sistem yang mampu memproses data absensi siswa-siswi dan memberikan informasi dengan cepat, tepat, dan efisien. Sistem yang dimaksud adalah sistem informasi absensi yang berbasiskan web. Selanjutnya adalah analisis masalah. Masalah yang ditemukan adalah guru sudah memiliki smartphone masing-masing dan lebih memanfaatkannya untuk sosial media. Namun, pengambilan absensi masih bersifat manual. SMK Negeri 2 Manokwari membutuhkan sebuah aplikasi peningkatan kualitas absensi siswa. Bagian tata usaha kesulitan dalam penginputan absensi karena banyaknya tumpukan rekap absensi siswa dan sering terjadinya kehilangan rekap absensi siswa karena banyaknya tumpukan rekap absen siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, sangat diperlukan aplikasi absensi online siswa untuk guru dapat memfungsikan smartphone-nya sebagai media pengambilan absensi siswa dalam proses PBM di sekolah. Pemanfaatan aplikasi absensi online siswa di sekolah dapat meningkatkan kualitas sekolah dari segi perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Pemanfaatan ruang dan waktu dalam meningkatkan kualitas serta pemanfaatan smartphone yang tidak bisa terelakkan lagi sebagai media tambahan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam tahapan analisis kebutuhan ini, terdapat beberapa bagian kebutuhan yaitu kebutuhan user, kebutuhan sistem, dan analisis tugas. Yang pertama adalah kebutuhan user. Yang dimaksud user pada perancangan aplikasi ini terdiri dari administrator, adalah guru atau bagian tata usaha yang bertugas untuk menjalankan proses dari aplikasi sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Adapun kebutuhan yang diperlukan oleh administrator adalah adanya perangkat yang mempermudah dalam pengendalian dari fungsi aplikasi tersebut. Guru adalah user yang menggunakan aplikasi tersebut, yang bertugas merekam absensi siswa pada proses PBM. Siswa adalah sebagai objek dalam pengambilan absensi pada proses PBM. Yang kedua adalah kebutuhan sistem. Untuk mempermudah dan menentukan keseluruhan kebutuhan aplikasi secara lengkap, maka dalam kebutuhan sistem ini akan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang
isi proses-proses serta informasi-informasi yang ada dan dihasilkan oleh aplikasi absensi online untuk pemanfaatan smartphone sebagai media untuk pengambilan absensi siswa secara online di SMK Negeri 2 Manokwari. Pemanfaatan aplikasi ini dapat mempermudah dalam penginputan laporan absensi per minggu, per semester, dan per tahun ajaran. Setelah dari apa yang sudah saya sampaikan, dihasilkan kebutuhan fungsional untuk aplikasi yang akan dirancang. Kebutuhan fungsional tersebut adalah yang pertama, ketertarikan guru untuk memanfaatkan smartphone-nya tidak hanya sebagai sosial media, dan memanfaatkan untuk membuka aplikasi absensi online siswa untuk pengambilan absen kehadiran siswa selama proses PBM. Yang kedua, aplikasi bisa mempermudah guru dan bagian tata usaha untuk membuat laporan absensi harian, mingguan, bulanan, dan tahun ajaran. Yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah tipe kebutuhan yang berisi properti yang dimiliki oleh aplikasi absensi online siswa. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan perangkat keras atau hardware yang dibutuhkan dalam pembuatan absensi online siswa, yaitu laptop atau komputer, keyboard, mouse, smartphone atau Android, dan printer. Yang kedua, kebutuhan perangkat lunak atau software. Software yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi absensi online adalah sistem operasi Windows 11, Chrome, Exam, dan bahasa program PHP dan MySQL database. Yang ketiga, kebutuhan SDM atau brainware. Yang pertama adalah admin, untuk memahami pengoperasian komputer secara aktif dan memahami langkah dan tahapan dalam menjalankan aplikasi. Yang kedua adalah guru, untuk memahami pengoperasian smartphone maupun komputer, memahami cara dan langkah-langkah menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang terakhir adalah kebutuhan teknologi. Teknologi merupakan salah satu kebutuhan fisik berupa peralatan serta spesifikasi teknologi untuk menggunakan aplikasi absensi online siswa. Adapun peralatan dan spesifikasinya adalah komputer atau Android. Dan yang kedua, jaringan. Aplikasi ini menggunakan jaringan LAN dan WAN. Penggunaan dapat mengakses di mana saja. Selanjutnya adalah analisis tugas. Analisis tugas adalah proses menganalisa bagaimana manusia melaksanakan tugas, apa saja yang mereka lakukan dan peralatan apa saja yang mereka gunakan. Pada kasus ini, administrator bertugas menginputkan data-data yang dibutuhkan. Aplikasi seperti menginputkan mata pelajaran, data guru, data siswa, kelas, dan mengatur jadwal mengajar guru. Guru, sebagai pengguna aplikasi bertugas sebagai orang yang melakukan rekam absensi siswa di kelas ketika melaksanakan proses PBM. Sedangkan siswa adalah sebagai objek dari rekam absen kehadiran yang dilakukan oleh guru. Yang selanjutnya adalah perancangan sistem dan perangkat lunak. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah tipe apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Pada gambar di layar merupakan use case diagram dari aplikasi absensi online siswa. Yang kedua adalah activity diagram. Activity diagram digunakan untuk memodelkan aspek dinamis dari sistem. Activity diagram mendeskripsikan seluruh aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana aktivitas berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Pada gambar di layar yang pertama adalah activity diagram admin, dan pada gambar kedua adalah contoh gambar activity diagram siswa. Yang ketiga adalah kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.
Pada gambar yang ada di layar merupakan contoh kelas diagram dari aplikasi absensi online siswa. Yang terakhir adalah desain sistem secara terinci. Yang pertama ada desain output atau keluaran yang merupakan hasil dari proses yang dapat disajikan dalam bentuk laporan. Yang kedua, desain input. Salah satu contohnya adalah mendesain halaman login. Yang ketiga, desain database. Contohnya adalah membuat tabel admin. Yang keempat, desain teknologi. Pada desain ini dibutuhkan dua komponen teknologi informasi yaitu hardware dan software. Yang terakhir adalah desain kontrol. Beberapa hardware kontrol yang digunakan dalam perancangan sistem ini antara lain penggunaan password untuk komputer admin, pengaturan tata letak hardware untuk menghindari cahaya matahari, sedangkan software kontrol dengan menggunakan sistem login untuk menghindari pihak yang tidak berhak dalam mengakses sistem. Penggunaan antivirus seperti Smado, sistem login untuk menghindari pihak yang tidak berhak dalam mengakses sistem, dan yang terakhir melakukan backup data. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.